Pada pagi hari yang cerah, para mahasiswa sedang berada di kelas. Weh, lu tahu gak sih kalau negara kita tuh besok ngadain pemilu? Lu milih siapa, weh? Kepo udah tahu rahasia. Yaudah, setara. Sebentar deh, pemilu itu yang memilih presiden kan? Kagak, milih Pak Camat. Udah tahu milih presiden, nanya lagi. Sebetulnya mah, gue udah tahu. Cuman, gue takut salah doang. Lah, kok kita jadi ngomongin pemilu ya? Udah tahu bentar lagi belajar. Udah. Mendingan kita gibah. Tidak lama pun dosen datang. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Ada yang tahu hari ini kita membahas tentang apa? Apa, Bu? Masa sih nggak tahu? Coba buka modul yang sudah Ibu kasih. Jangan-jangan kalian belum pada baca lagi. Sosialisasi politik, Bu. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang sosialisasi politik. Ada yang tahu apa itu sosialisasi politik? Saya, Bu. Politik itu kayak presiden kerjasama dengan presiden negara lainnya. Itu contohnya enggak, kalau politik tuh kerjasama di antara dua orang untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, yang dikatakan Zahra itu benar. Namun, secara lengkap, politik menurut Ramlan Surbakti adalah suatu proses interaksi dalam tataran pemerintah maupun masyarakat untuk menentukan sebuah kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Lalu, Bu, pengertian dari sosialisasi politik itu apa? Nah, Ibu akan kasih poin plus jika kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Saya, Bu, sosialisasi politik itu adalah proses interaksi manusia yang memberikan sosialisasi tentang politik, lembaga politik, dan lain-lain. Ya, benar. Sosialisasi politik adalah proses interaksi manusia yang memberikan pengaruh pada pengetahuan sistem politik, gejala-gejala politik, serta lembaga politik. Dengan adanya pengaruh tersebut, seseorang dapat mengetahui dasar-dasar politik dengan benar. Lalu, kalian tahu apa saja jenis-jenis dari sosialisasi politik? Saya, Bu. Saya tahu tuh ada 2. Yang pertama, pendidikan politik. Lalu yang kedua, indoktrinasi politik, Bu. Apa itu indoktrinasi politik? Indoktrinasi politik merupakan proses sosialisasi yang dijalankan untuk memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat supaya menerima nilai, norma, dan simbol politik. Lalu, apa itu pendidikan politik? Pendidikan politik merupakan proses dialogis yang mempunyai tujuan supaya anggota masyarakat mengetahui dan mempelajari nilai, norma, dan simbol politik negaranya. Kemudian, manfaatnya apa saja? Yang saya ketahui, manfaat dari sosialisasi politik itu yang pertama adalah bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih, terutama ilmu pengetahuan di bidang politik. Yang kedua, kita bisa mengerti hal-hal yang berbau politik, misalnya pemerintahan, lalu pemilihan presiden dan pemilihan MPR DPR. Selanjutnya, kita bisa mengembangkan budaya politik di daerah tertentu, misalnya budaya politik pemilu, budaya politik membangun suatu masyarakat menjadi lebih baik. Sosialisasi politik mempunyai sarana. Apa saja sarananya? Sekolah, keluarga, media massa. Selain dari sekolah, keluarga, dan lingkungan pergaulan, menurut saya, Bu, kalau sarana untuk sosialisasi politik itu lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh, Bu, terhadap sosialisasi politik. Sepertinya kalian sudah pada ngerti ini. Kita ulangan saja ya. Tidak. Saya, Bu, sosialisasi politik itu adalah proses interaksi manusia yang memberikan sosialisasi tentang politik, lembaga politik, dan lain-lain.
Diem ih. Manfaatnya itu, Bu, seperti kita bisa mendapatkan manfaat yang kita bisa dapatkan dari sosialisasi pendidik